Bapak Ibu keluarga, rumah tangga yang Tuhan Yesus kasihi, mari sama-sama ketong menghadap Tuhan dalam ibadah bina keluarga dan juga ibadah laki-laki jemaat GPM Halong Anugerah di saat ini. Untuk itu beta menjemput Bapak Ibu anak-anak bangkit berdiri, lalu ketong melakukan Kidung Jemaat nomor 389 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Mari Bapak Ibu, ketong akan ada dalam doa persiapan. Mari ketong berdoa. Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa yang kami imani melalui anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Di malam yang indah ini lagi ya Tuhan, kami selaku keluarga rumah tangga maupun laki-laki gereja dalam jemaat GPM Halong Anugerah, kami akan beribadahkan Tuhan dalam ibadah wadah pelayanan laki-laki di malam ini. Dan ibadah pelayanan wadah laki-laki di malam ini, hamba tabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Tuhan Yesus memberkati katong semua yang beribadah di malam ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu ketong cari dan menyanyi sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 4, ayatnya yang pertama. Hai mari sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, katanya benar. Mari Bapak Ibu, ketong akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di malam ini terangkat dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Matius 23 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Tapi sebelumnya, mari ketong ada dalam doa pembacaan firman Tuhan di malam ini. Mari ketong berdoa. Kami puji Engkau dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Dan di malam ini ya Tuhan, kami selaku keluarga rumah tangga maupun laki-laki gereja, kami ada bersekutu di malam ini untuk membangun ibadah wadah laki-laki
Dan dalam ibadah di malam ini, kami akan dihiburkan oleh berita firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, datanglah, kosongkanlah hati batin pikiran kami, agar firman yang akan sebentar kami baca dan kami dengar dapat menjadi sulu dan terang pada jalan langkah kehidupan kami. Dan sekaligus kami akan merefleksikan firman ini. Untuk itu ya Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami, agar firman yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan hari-hari hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami selaku laki-laki gereja, kami sudah siap untuk mendengarkan apa kata sabda berita firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Matius 23 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12 dengan perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai begitu jauh ayat pembacaan firman Tuhan kita di malam ini. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, jika kita mencermati ajaran Yesus dalam kitab-kitab Injil, dapat dikatakan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak memandang ajaran dan hukum yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat sebagai sesuatu yang buruk. Dikatakan demikian karena ajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Ajaran itu berguna untuk membawa manusia mengenal Allah dan setia serta taat pada perintah dan ajaran Allah. Yang dikritik oleh Yesus adalah cara hidup mereka yang bertolak belakang pada ajaran yang mereka bebankan kepada orang lain. Yesus berkata, mereka mengajarkan pesan dan perintah Allah kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukan perintah dan ajaran itu. Dalam bacaan firman Tuhan yang dibacakan tadi, Matius 23 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Tuhan Yesus menegaskan supaya hidup kita tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu mereka yang suka mencari perhatian, gila hormat, dan kekuasaan. Segala tindakannya bertujuan menonjolkan diri dan dipuji orang. Sebaliknya, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita bersikap merendahkan diri, bukan berarti kita menempatkan diri lebih rendah dengan membungkukkan badan terhadap orang lain. Merendahkan diri yang dimaksud adalah bersikap rendah hati, sopan dalam perilaku atau beretika yang baik, yang berdasarkan pada kebenaran firman Allah. Menyadari kebenaran diri sebagai orang berdosa, lalu kemudian bersedia melayani dan memperhatikan sesama dan tidak memegahkan diri. Firman Tuhan katakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa
Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah supaya kita mau selalu merendahkan diri setiap langkah hidup dan perilaku sebagai faktor yang sangat penting, karena apabila kita merendahkan diri, maka Tuhan Yesus pada saatnya akan meninggikan kita. Tuhan Yesus menghendaki agar di setiap tugas pekerjaan dan pelayanan tidak boleh ada yang memegahkan atau menyombongkan diri atau mencari kepujian nama diri. Kita melakukan pekerjaan dan pelayanan sesungguhnya untuk menjadi berkat bagi sesama dan menghendaki kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua ini dapat kita lakukan kalau kita mengakui dengan rendah hati. Kalau kita membutuhkan Tuhan untuk berkarya, sehingga kita menjadi alat Tuhan yang berguna. Karena itu, saat ini kita kembali diingatkan akan pentingnya sebuah sikap rendah hati dalam membangun kehidupan bersama dengan orang lain yang berada di sekitar atau sekeliling hidup kita. Sebagai laki-laki gereja, kita pun diajak untuk hidup dengan penuh kasih sayang dengan semua anggota keluarga, melayani keluarga dengan sikap takut akan Tuhan, sambil memenuhi tugas sebagai imam, nabi, dan rasul, untuk mengayomi dan mau berbuat kebaikan demi keluarga dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Amin. Mari Bapak Ibu serta anak-anak tahu laki-laki gereja, beta menjemput katong semua bangkit berdiri, lalu katong akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, untuk itu katong mengucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, katong akan ada dalam persembahan syukur. Dan persembahan syukur ini akan diiringi dengan melakukan PKJ nomor 179 ayat pertama. Tapi sebelumnya mari katong berdoa. Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Bapa boleh memungkinkan kami lagi sebagai laki-laki gereja dan umat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan di malam ini. Kami sudah boleh memuji nama-Mu, dan kami sudah boleh mendengarkan sabda berita firman-Mu sekaligus refleksi. Dan kini tiba saatnya ya Tuhan, kami selaku umat-Mu akan memberikan sekedar persembahan syukur kami. Untuk itu ya Tuhan, Tuhan mau terima persembahan syukur kami ini, agar persembahan syukur kami ini akan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga rumah tangga kami. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami agar persembahan syukur kami ini
dapat berguna untuk pelayananmu di tengah-tengah dunia ini, terkhusus dalam jemaat kami, Jemaat GPM Halong Anugerah. Inilah doa persembahan syukur kami di malam ini. Amin. Mari kita melakukan PKJ nomor 179 ayatnya yang pertama. Kasih paling agung dari Tuhanku. Kasih paling agung dari Tuhanku, Ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menanggung kau dan dosamu. Dia memberikan segalanya untukku. Mari Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan, kami selaku laki-laki gereja datang menghampiri kekudusan-Mu dalam ibadah di malam ini. Kami umat-Mu naikkan syukur, puji, dan hormat kepadamu, karena kami boleh melewati hari-hari hidup kami bersama Engkau Tuhan. Dan kami selaku laki-laki gereja naikkan syukur karena kami semua boleh diberikan ruang dan waktu untuk dapat melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kami dengan keluarga-keluarga kami. Kami juga bersyukur atas berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami, atas setiap pekerjaan-pekerjaan kami yang berbeda-beda. Ya Kristus, ya Tuhan, di malam ini kami selaku umat-Mu dan laki-laki gereja menyatu hati menaikkan syafaat kami untuk dunia ini. Kami berdoa untuk kondisi sekarang ini yang melanda kami semua, yaitu wabah virus corona yang saat ini sangat meresahkan seluruh kehidupan kami. Untuk itu kami selaku umat-Mu tunduk dan berserah kepadamu Bapa. Dan ajarilah kami selaku umat-Mu untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, agar wabah virus ini akan lalu daripada kami semua. Dan ajarkan kami selaku laki-laki gereja untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, di malam ini kami selaku laki-laki gereja terpanggil untuk mendoakan para dokter dan juga relawan yang sudah boleh memberikan waktu dan tanggung dan tenaga untuk dapat melayani para pasien yang terpapar wabah virus ini. Semoga tangan Tuhan selalu dan senantiasa menjaga dan melindungi mereka semua, ya Kristus Tuhan kami. Di saat ini juga tak lupa hamba-Mu mendoakan pemerintah kami
dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Terkhusus kota kami, kota Ambon, Maluku. Hamba mau mendoakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta seluruh jajarannya. Semoga langkah-langkah kebijakan yang mereka ambil untuk dapat mengatasi wabah virus ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di kota kami ini. Karena kami selaku laki-laki gereja yakin bahwa segala peristiwa yang terjadi menimpa kami akan mendatangkan sukacita bagi kami di kemudian hari. Ya Kristus Tuhan kami, di malam ini hamba terpanggil untuk mendoakan jemaat kami, jemaat GPM Halong Anugerah. Semoga Tuhan Yesus selalu melindungi jemaat kami dari segala cobaan sekecil apapun. Agar jemaat kami selalu bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Dan di malam ini tak lupa juga hamba mau mendoakan Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yop Pelupesi dengan keluarga, dan juga Ibu Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Ade Mole Syauta dengan keluarga, dan seluruh perangkat pelayan yang ada dalam jemaat kami ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memampukan kami semua agar seluruh tugas kesaksian yang boleh kami lakukan kepada umat akan membuahkan berkat dan sukacita kepada jemaat-Mu. Kami di saat ini, ya Yesus, kami akan mengakhiri syafaat kami di malam ini. Tapi tugas dan tanggung jawab kami tidak berakhir sampai di sini. Untuk itu kami akan menyempurnakan doa kami di malam ini dengan mengucapkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak dan juga laki-laki gereja, beta menjemput ketong sama bangkit berdiri, lalu ketong sama-sama cari dan menyanyi lagi dari PKJ nomor 274 ayatnya yang pertama. Ramailah waktu anugerah Tuhan, hidupku singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekali hidupku, hanyalah kasih tak akan lepas. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, ketong akan menerima berkat dari Tuhan. Dan setelah ketong menerima berkat dari Tuhan, ketong akan melakukan amin, amin, amin.
Mari ketong terima berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami semua berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak Ibu serta laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita di malam ini sudah boleh berakhir. Untuk itu, selamat malam dan shalom. Tuhan Yesus memberkati katong semua.